kembali Tuhan, kami mengambil Engkau dengan kerendahan hati kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan ngasih kami kesempatan dengan tubuh yang sehat, kami dapat beribadah pada sore hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh bimbingan-Mu Tuhan, karena kami menyadari tanpa campur tangan-Mu dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu memang terbatas, tapi Allah Roh Kudus, Allah yang tidak terbatas. Allah yang tahu isi hati kami, Allah yang selalu peduli akan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan ditabur, menegur kami, menasihati kami, dan membawa kami semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan kita yang hebat. Terima kasih Bapa, kami berikan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Biarkan firman ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok enggak ada senyumnya? Ya, kita punya Allah yang luar biasa ya. Kalau kita sih biasa-biasa saja ya. Tapi kita memiliki Allah yang luar biasa sehingga kita anak-anaknya menjadi luar biasa. Seperti biasa saya selalu berkata, ayo kita sama-sama belajar saudara ya. Saya tidak lebih hebat dari saudara. Firman Tuhan berkata, firman itu pedang bermata dua ya. Baik buat saudara yang mendengarkan, juga baik buat saya yang membawakan. Jadi kita sama-sama belajar. Kita semua ibadah ini mencari perkenanan Tuhan ya. Tidak ada yang lebih. Kita semua sama-sama membutuhkan Tuhan. Sore hari ini saya ingin berbagi sedikit yang kami beri tema rendah hati ya. Kalau kita teliti saudara, di Alkitab itu saudara, kata rendah hati saudara ya, itu ada 80 kali saudara. Ya. 60 kali di Perjanjian Lama, 20 kali di Perjanjian Baru. Ya, kalau kita rajin baca Alkitab itu bisa dicatat saudara ya. 3 dari bahasa Ibrani, 1 dari bahasa Yunani. Ya. Kesimpulannya saudara, ya, betapa pentingnya kerendahan hati. Sampai Tuhan mengucapkan berkali-kali pada firman Tuhan. Di Alkitab ditulis berkali-kali kata rendah hati. Namun kalau diteliti kata sombong dalam Alkitab, itu sekitar 200 kali saudara. Ya. Berarti banyak anak-anak Tuhan yang tanpa sadar maupun sadar, dia sombong hatinya. Maka dari itu sore hari ini kita belajar saudara. Ya. Bagaimana Kristus memberikan teladan buat kita. Dia yang maha kuasa. Yang layak untuk sombong saudara. Dia yang punya semua isi dunia ini saudara. Tapi dia mau serendah-rendahnya. Sampai ekstrim. Dia mau mati buat kita. Saudara. Karena dia sangat mengasihi kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di dunia ini banyak orang pinter. Ya. Di dunia ini banyak orang yang mengerti Alkitab. Ya. Di dunia ini banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang gelarnya banyak. Ya. Yang hebat-hebat, yang trending topik, ya, yang terkenal banyak, saudara. Tapi belum tentu mereka punya kerendahan hati, saudara. Kalau kita berbicara kerendahan hati, saudara, ya, kita tidak bisa lihat dari luar. Saudara. Ya. Dia loh majelis, dia loh pendeta, dia loh anak pendeta, dia loh pendeta yang 35 tahun. Ya. Dia loh keluarga pendeta loh, dia gelarnya banyak loh, doktor, master teologia. Tidak bisa dilihat demikian, saudara. Ya.
Kerendahan hati dapat dinilai dari buah-buah yang dikeluarkan, saudara. Ya, buah itu harus bisa dilihat orang. Buah itu harus bisa dinikmati orang, saudara. Sekali lagi saya berkata, ya, apa artinya gelar? Apa artinya nama besar kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saudaraku kasih dalam Tuhan, buah yang kita bisa lihat kalau orang itu rendah hati, ya, dia tidak suka menghakimi. Ya, saya seringkali melihat banyak hamba-hamba Tuhan, kalau orang menghadapi masalah, dia sering berkata yang menghakimi. Seakan-akan dia lebih dekat dengan Tuhan. Seakan-akan dia lebih hebat dari orang tersebut. Orang yang rendah hati itu bisa menghargai orang lain. Ya, hati yang penuh belas kasih. Tidak hanya ngomong. Maka dari itu gereja berdiri dari belas kasih Tuhan. Gereja ini harus tempat praktek kita untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar firman Tuhan dan selesai kita pulang tidak melakukan apapun. Di gereja inilah tempat kita berbagi. Berbagi rasa, berbagi waktu, berbagi perhatian. Ya. Semua hal yang baik bisa dikerjakan di gereja ini. Ya. Orang yang rendah hati tidak mau menyakiti hati orang lain. Walaupun orang lain itu salah, saudara, dia tidak mau menyakiti hati orang tersebut. Di Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendalui kehancuran. Ya. Tetapi kerendahan hati mendalui kehormatan. Berarti, saudara, kalau orang yang tinggi hati, dia sudah di ujung kehancuran, saudara. Memang tidak kelihatan, mungkin saat ini orang tersebut masih sehat. Orang tersebut masih kaya. Orang tersebut masih populer, namanya terkenal. Semua sungkan. Tidak ada yang berani mendekat. Apalagi menasihati, saudara. Ya, rasa-rasanya diagung-agungkan. Wah, ini gembala yang hebat, pendeta yang hebat. Ini luar biasa diagung-agungkan. Ya. Tapi ingat, tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki kerendahan hati, saudara, itu mendahului kehormatan. Wow, begitu indah firman Tuhan. Kerendahan hati sangat menentukan masa depan kita, saudara. Ya, pelayanan kita, rumah tangga kita, ya, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kerendahan hati, saya percaya kita memiliki hubungan yang baik, yang indah bersama dengan Tuhan. Saya tidak yakin, saudara, orang yang tinggi hati punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Tetesan air mata orang yang rendah itu ditampung di dalam kirbat Tuhan. Kesombongan menutup pintu berkat. Kerendahan hati membuka pintu berkat. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Saudara, praktekkan mulai hari ini. Ya, Dia Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Dia rela sampai sedemikian rupa mati buat kita. Mau diperlakukan serendah-rendahnya untuk kepentingan kita. Masa sih kita tidak bisa meniru jejaknya, saudara? Katanya kita anak Tuhan. Kadang-kadang kita tidak terasa loh, saudara. Kalau kita ini sombong, saudara. Loh, sungguhan. Kalau kita dibaiki orang, kita balas baik itu biasa, saudara. Penjahat pun demikian, saudara. Perampok pun demikian. Baik ono, dia coba balas baik, saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus lebih dari itu. Kita harus bisa mengasihi orang yang berbuat jahat buat kita. Kesombongan itu membuat Tuhan marah. Ya. Tetapi kerendahan hati membuat hati Tuhan senang. Kalau hati Tuhan senang, saudara, apa yang tidak bisa Tuhan buat kita? Doa-doa kita pasti didengar Tuhan. Bahkan sebelum kita menaikkan doa kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan.
Saudaraku kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara dalam masalah yang besar. Ya. Rasanya jalan buntu, macet, mentok. Kok rasa-rasanya tidak ada jalan? Ya. Seringkali itu bukan keadaan yang tidak baik, saudara. Tetapi seringkali karena kita ego dan tinggi hati. Ya. Kadang-kadang ada masalah yang kecil. Kita tidak mau mengalah, saudara. Loh, siapa aku ini? Aku pendeta. Banyak hal seperti itu. Kamu siapa? Kamu siapa? Apa jabatanmu di gereja? Apa kontribusimu di gereja? Wah, saudara. Ya. Seorang gembala adalah seorang yang memberikan teladan yang baik. Ya. Walaupun tidak sempurna, saudara. Tidak mungkin sempurna. Tetapi ingat, Tuhan menuntut ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan memberikan teladan yang baik. Kalau hari ini kita semua baik, kalau hari ini kita hidup dengan baik-baik saja, lancar semua, ya, penuh damai, berkat terbuka semua, ya. Seringkali itu bukan karena kita hebat, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya pernah suatu ketika ya, makan apa saya lupa, saudara, pagi-pagi. Saya ini keselak. Keselak, sungguh saudara. Rasanya sudah di ujung tandus. Cuma keselak. Oh, waduh, buing saya saudara. Gini ini ekspresi aja sudah melok katut. Buing saya, berapa waktu? Waduh, saya mikir-mikir lagi. Manusia ya, lemah saudara ya. Padahal saya sehat. Saya cuma makan mungkin kesusu atau salah makan. Keselak. Loh, waduh, keselak, waduh. Sungguh loh, waktu itu saya sempat punya pikiran, waduh, ini enggak keluar-keluar ini. Bisa amsyong ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ingat, kita hidup ini karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu saudara, kembalikan semua apa yang kita terima dari Tuhan untuk Tuhan. Saudara. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa, saudara. Nanti pada waktunya kita pasti menghadap Tuhan. Ya, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar. Saudara. Tanda-tanda orang yang rendah hati. Saudara. Ya. Orang rendah hati itu tidak merasa lebih dari orang lain. Ya. Lukas 18 ayat 9-14, saya bacakan saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa begini dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan merampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pengungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pengungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, saudara. Ya. Dan kan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanlah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, aku besar. Tuhan berkata kepada kita, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wow, saudara. Tuhan Yesus langsung memberikan perumpamaan kepada kita, saudara. Ya, hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, di Amsal 15 ayat 12 dikatakan, si penyemooh tidak suka ditegur. Ya. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Saudaraku kasih dalam Tuhan, orang Farisi itu bukan orang yang jahat loh saudara. Kalau saudara baca di Alkitab.
Orang Farisi ini orang yang pinter, orang yang baik loh, saudara. Orang yang punya cukup uang, ya. Tetapi mereka merasa lebih baik daripada pungut cukai. Dia merasa lebih baik dari semua orang. Dia berkata, dia berpuasa, dia memberikan persepuluhan, dia melakukan ini, melakukan itu. Ya. Di sekitar kita tuh banyak orang seperti itu, saudara. Banyak, saudara. Ya. Seperti tadi yang saya sudah katakan, wah saya 35 tahun melayani Tuhan. Khotbah enggak perlu persiapan. Enggak perlu doa, bahan saya banyak. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Oh aku WL, wah dipanggil di mana-mana. Aku tren ngetop sekarang. Ayo diundang, berapa PK-nya? Saudaraku kasih dalam Tuhan. Pungut cukai merasa banyak dosa, ya. Banyak kekurangan, merasa tidak layak, ya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani Tuhan, kita merasa sebagai hamba Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Itu tidak akan melayakkan kita, saudara, untuk melayani Tuhan. Jadi saudara kalau diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, itu suatu anugerah yang besar. Hidup kita diserahkan pada Tuhan pun kita tidak layak loh, saudara. Tapi Tuhan sendirilah yang melayakkan kita menjadi hamba-hambanya. Wow, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Orang Farisi bilang, aku tidak seperti orang lain. Itu kalimat yang sangat-sangat sombong. Ya. Pungut cukai, saudara, berkata, kasihanilah aku. Dia menyadari dia orang berdosa. Ya. Orang Farisi itu benar secara lahiriah, tetapi salah di hadapan Allah. Ya. Tapi sebaliknya, pungut cukai itu salah secara lahiriah, ya, tetapi benar di hadapan Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Allah itu menilai hati, saudara, bukan menilai penampilan kita. Ya, walaupun saya pakai jas ganteng gini, saudara ya, tapi kalau hati saya busuk, Tuhan tidak berkenan. Dan anak saya ngelem, jadi ngelem dewe. Tadi kademen, saudara, pakai jas. Haleluya. Haleluya. Ada satu kisah nyata ya. Di sebuah daerah ada gereja kecil ya. Ada seorang bapak yang hidupnya kelihatannya sederhana ya. Bernama Pak Jono. Ya. Setiap pagi 2 jam, 3 jam sebelum ibadah dia selalu hadir di gereja. Bersih-bersih gereja, sapu-sapu, halaman disapu, dipel. Wah, bersihkan toilet. Wah, luar biasa Pak Jono ini ya. Suatu ketika Bapak Gembala bilang, kita mau renovasi gereja, kita butuh dana. Ya, jemaat itu banyak yang tidak mampu. Suatu ketika Bapak Gembala ini menemukan amplop di bawah kursi, yang nilainya cukup banyak. Nah, singkat cerita, dari mana ini, dari mana gitu. Waktu saudaranya Pak Jono meninggal, Bapak Gembala ini melayat ke Pak Jono. Terus banyak saudara handetolan itu cerita, Pak Jono ini orang yang dermawan. Orang yang suka menolong, ya, menolong secara pribadi maupun gereja. Ya. Terus bingung, Bapak Gembala ini, kira-kira Pak Jono ini yang kasih. Gitu. Akhirnya Bapak Gembala ini tanya ke Pak Jono, Pak Jono maaf, saya mau tanya, saya waktu kapan ketemu amplop yang isinya sekian ini dari Pak Jono ya? Terus Pak Jononya bilang, iya. Nah singkat cerita, saudara, Pak Jono ini memang punya karakter yang sering menolong. Ya. Tetapi dia cerita, sekarang usahanya ditutup karena ditipu orang. Lah, pada waktu Pak Jono Bapak Gembala itu cerita, mengapa Bapak kok tidak cerita kepada kami yang sebenarnya, bahwa Bapak ini pengusaha besar. Terus Bapak Jono ini dengan tetesan air mata dia bercerita. Benar Bapak Gembala, saya dulu memang pengusaha yang sukses.
tetapi saya memiliki karakter yang sombong. Ya. Sekarang saya hanya ingin jadi orang yang kecil, yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Wow, perubahan hidup Pak Jono begitu luar biasa. Padahal Pak Jono ini dipandang sebelah mata. Ya, pagi ngepel, pagi bersih-bersih, ya, bersihkan toilet, kamar mandi, apa. Tidak dihargai sama sekali. Tetapi Pak Jono dihargai oleh Tuhan. Ya. Itulah tentang kerendahan hati, saudara. Ya, di mana orang yang rendah hati itu pasti diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, orang rendah hati itu mau mendengarkan masukan. Ya. Di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah." Ya. Saya tambah lagi di Amsal, Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan bijaklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan. Wow, saudara. Luar biasa, saudara. Kerendahan hati ini ya, saudara ya, yang paling gampang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Ya, yang sederhana. Orang yang mau bersedia mendengar pergumulan orang lain. Orang yang selalu peduli atas kesulitan orang lain. Orang yang selalu ringan tangan untuk menolong orang yang membutuhkan. Itu aja. Orang rendah hati itu tidak butuh banyak ngomong. Orang rendah hati itu dia ingin selalu hidupnya berguna. Dia ingin selalu menolong orang lain. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, orang yang sombong itu memiliki karakter tidak mau dikoreksi, tidak mau dinasihati, tidak mau diarahkan. Itu karakter orang sombong. Tapi di sini tidak ada. Di sini semua rendah hati, baik-baik. Ya, di tempat lain banyak. Ya, di sini baik-baik kok ya. Dikoreksi ya mau, dinasihati ya mau, tidak gampang marah ya. Di sini betul tidak? Karakter orang rendah hati. Nah, kebalikannya, mau dikoreksi, ya, mau dikasih nasihat, cepat untuk mendengar, ya, lambat untuk bicara, lambat untuk marah. Jika seseorang cepat marah, itu tandanya dia tinggi hati. Setuju? Orang kalau cepat marah dikit itu orang yang tinggi hati loh, saudara. Salah ya saya ya, salah. Orang yang sulit ditegur, itu tandanya dia tidak rendah hati. Ya betul juga ya saya. Orang itu kalau tidak mau ditegur, tidak mau diberitahu itu tinggi hati. Banyak ini kesaksian, saudara. Saya punya saudara ya. Dia orang pinter, sungguhan pinter. Dia orang yang kaya, tapi tidak mau dikasih masukan. Waduh, sungguhan ini. Tapi orangnya sudah meninggal kan. Ya. Jadi dia merasa dia tuh hebat gitu loh. Singkat cerita, dia tuh melakukan kesalahan. Dia itu tidak menyadari itu salah. Orang tidak berani menasihati. Lah, singkat cerita akhirnya dia jatuh bangkrut. Dia pisah dengan istrinya. Akhirnya dia mati jatuh di kamar mandi. Wah, saudara. Sayang, orangnya padahal orang yang baik. Mestinya baik, tapi dia tinggi hati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan berkata kita hebat. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ya. Ada satu kisah nyata juga, ada seorang pemuda ditegur oleh gembalanya dalam pelayanan. Ya mungkin ditegur ya. Pemuda itu berkata, "Om, saya kok sering dimarahi sih." Pemuda itu berkata demikian. Terus, "Rasanya saya kok tidak tahu benar sih, Om." Terus pendeta itu pegang baunya dan berkata, "Justru karena kamu masih mau ditegur, mau dinasihati, kamu pasti punya masa depan yang baik." Orang yang masih mau dinasihati, orang yang masih mau ditegur, percaya masa depan masih ada.
Tetapi kalau orang tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, dia merasa dirinya paling hebat. Saya jamin, saudara, walaupun saudara ibadah 1000 kali pun, melayani Tuhan sebaik mungkin, masa depan saudara akan suram. Sungguh, saudara, karena kita hidup tidak mungkin sempurna. Ya, semua orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang-orang yang mau ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan. Jujur, saudara. Kalau kita dikoreksi Tuhan, kita harus manut. Ya, Daud ditegur Nathan, betul enggak? Dia bertobat. Ya, tetapi Saul ditegur Samuel, marah Saul. Ya, itulah bedanya pemimpin yang rendah hati dan pemimpin yang sombong, saudara. Lihat hidupnya, Saul berantakan, saudara. Tapi kehidupan Daud, wah, hebat, kemenangan demi kemenangan. Padahal Saul juga sering berbuat salah. Tapi Daud orang yang rendah hati. Itu bedanya, saudara. Kita semua ini pasti punya salah, punya dosa pastilah, saudara ya. Tapi kalau punya kerendahan hati, Tuhan pakai kita. Tapi kalau kita tidak punya kerendahan hati, percaya Tuhan tidak akan pakai kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita ini mestinya butuh orang lain untuk mengoreksi hati kita. Kadang kita tidak tahu kesalahan kita. Kita butuh cermin. Ya, cermin itu siapa? Mungkin pasangan kita, mungkin teman kita, saudara kita. Kita butuh koreksi dari orang lain, saudara. Kita kadang-kadang tidak bisa mengerti apa kesalahan kita. Ya, bahkan kita memberikan apresiasi kepada orang yang mau menegur kita. Contoh, saudara, kalau hamba Tuhan, saudara ya, tidak berani orang-orang koreksi. Saudara. Wah, sakliting, kacik strip ambil Tuhan. Wis. Sehingga apa? Banyak yang menyimpang. Banyak yang salah. Karena apa? Merasa diri paling hebat. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Orang yang tidak berani dikoreksi, tidak berani mengoreksi orang lain, ya. Itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan besar yang Tuhan akan tuntut di kemudian hari. Ada satu cerita ya, saudara ya. Suami naik mobil bersama istrinya. Istrinya bilang, mas, keri. Wah, enggak, aku ini tahu jalan. Enggak wis. Belok kanan. Setelah itu jalan 30 menit. Loh, kok kesasar ya? Waduh, kesasar. Istrinya bilang, makane, wis dibeli tahu kiri. Kok kanan? Ya, terus, oh enggak apa-apa lah. Dengan saya kanan kan kita tahu semua bahwa itu salah. Dia tidak mau mengakui kesalahan. Orang yang rendah hati, dia mau mengakui saya salah. Saya telah berbuat salah. Saya minta maaf. Ya. Orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahannya. Seringkali saudara ya, orang yang salah itu seringkali mengkambing hitamkan, mencari. Oh enggak kok, aku enggak salah kok, ini loh, gara-gara ini loh, WL, ini loh sing salah. Poin ketiga, orang yang rendah hati mau bekerja sama. Ya, ada satu PD teman saya ya, slogannya, los ndak rewel. Ya, jadi dia disuruh apapun melayani, ada kegiatan apa, los ndak rewel, saudara. Wah, saya pikir-pikir lagi betul, saudara. Ya, padahal orang-orangnya orang-orang yang wah diberkati Tuhan, saudara. Tapi dia punya kerendahan hati. Ada pelayanan di Jawa Tengah, Jawa Barat. Ayo kita bantu teman ini, bantu gereja ini. Wah, mereka bergandengan tangan bekerja sama untuk menolong, saudara. Karena dia punya prinsip los ndak rewel. Jadi los berkatnya kata. Saudara, di Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang nyata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Di Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jikalau keangkuhan tiba,
tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Berarti hikmat itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Ya. Hikmat itu melebihi segalanya, Saudara, ya. Orang yang sombong itu maunya menang sendiri, seenaknya sendiri, semau gue. Ya. Tidak mau dibantu, dia merasa hebat. Ya. Bahkan mimbar pun, pelayanan pun tidak boleh orang lain pakai. Ya. Karena dia merasa nanti salah. Saya lebih hebat. Nanti gimana gitu. Bahkan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk melayani, Saudara. Tidak mau juga bagi tugas. Ya. Karena dia merasa dia paling mampu. Ya. Tidak mau kerjasama. Orang yang rendah hati mau kerjasama. Tidak merasa hebat, tidak merasa pinter, tidak merasa paling penting. Tidak mencari penghargaan, Saudara, ya. Tidak memaksakan pendapat. Itu orang yang rendah hati, Saudara. Ya. Pelayanan hebat bukan karena orang-orang yang pintar melayani, tetapi karena orang-orang yang rendah hati yang mau bekerja sama. Jadi dari teamwork. Gereja ini akan menjadi besar. Gereja ini akan menjadi mercusuar. Gereja ini akan menjadi luar biasa, bukan karena pendetanya hebat. Bukan karena sinodenya hebat, karena kita mau bergandengan tangan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tanpa saudara-saudara, saya tidak ada artinya, Saudara. Ya. Kalau kita bersatu di dalam pelayanan, akan melahirkan sesuatu yang besar, yang memuliakan nama Tuhan. Ada lagi cerita, Saudara. Banyak ceritanya, Saudara, ya. Ada suatu perintisan di satu daerah, jemaatnya cuma 7. Ya. Tapi mereka kompak. Ya. Lalu salah satu jemaatnya bilang gini, ayo kita berjuang sama-sama. Kita bangkitkan gereja ini. Yang satu tugasnya bersih-bersih gereja. Yang satu tugasnya main musik. Ayo kamu main musik. Yang satunya belajar WL. Ya. Terus yang 2, nah, ini 2, tadi 1-1 sekarang 2, jadi tim doa. Nah, tim doa itu perlu. Ya. Terus 1 orang ayo kunjungi rumah jemaat. Ya. Yang satunya kunjungi orang yang sakit. Wow, Saudara. Karena mau bekerja sama, bergandengan tangan. Gereja yang kecil dari mulanya 7 orang. 1 tahun kemudian menjadi 70 orang, Saudara. Sungguh ini nyata, Saudara. 3 tahun kemudian gereja itu jadi 250 orang. Saudara. Saya ini menyaksikan sendiri, Saudara. Bukan karena pendetanya hebat, maaf. Pendetanya dari desa, Saudara. Bukan menghina, Saudara. Ya. Dia tidak hebat. Tapi karena bergandengan tangan, melahirkan sesuatu yang hebat. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kerendahan hati membuka pintu pertumbuhan. Ya. Orang yang rendah hati selalu diberkati oleh Tuhan. Mengapa rendah hati itu membuka pintu berkat? Ya. Pertama, karena rendah hati mengundang kuasa Tuhan yang besar. Orang yang rendah hati kita berlutut di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Percayalah saudara, hadirat Tuhan akan turun deras. Urapan Tuhan akan dahsyat hadir di tengah-tengah mereka. Karena ada kerendahan hati, membawa hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ya, aku tak bisa berbuat apa-apa karena Engkau. Yang kedua, orang yang rendah hati mengapa kok bisa membuka pintu berkat? Karena ada janji Tuhan dalam firman Tuhan. Ya, janji Tuhan banyak diberikan kepada orang yang rendah hati. Kalau dibahas satu khotbah ini. Ya, kapan-kapan ya. Yang pasti orang yang rendah hati pasti ditinggikan Tuhan. Ya, ini janji loh, bukan janji pendeta loh, bukan menurut saya loh ini. Firman Tuhan. Orang yang rendah hati pasti ditinggikan Tuhan. Kalau saya yang ngomong jangan dipercaya, ya, karena saya manusia biasa. Orang yang rendah hati membuka pintu berkat karena rendah hati
menciptakan damai sejahtera. Betul enggak, saudara? Ya, gereja ini akan damai kalau kita datang dengan kerendahan hati. Betul enggak, saudara? Tapi kalau kita datang dengan kesombongan, wah, saya ini orang hebat. Wah, enggak boleh deket-deket dengan saya. Wah, akhirnya jadi tengkar, saudara ya. Kalau kita datang bawa kerendahan hati, rindu mencari Tuhan, pengen punya saudara banyak, pengen jadi satu keluarga, datanglah ke tempat ini, saudara. Ya, kita akan ciptakan satu keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Yang keempat, orang rendah hati itu membuat kita serupa dengan Kristus. Karakter Kristus itu selalu ada dalam kehidupan orang yang rendah hati. Kelima, karena rendah hati mematahkan kuasa iblis, saudara. Wow. Orang yang rendah hati itu, saudara ya, kuasa iblis bisa dikalahkan, saudara. Karena apa? Dia sudah posisi direndah, tidak bisa direndahkan lagi. Ya apa wis rendah, saudara. Orang mau menghina, kalau meremehkan, dia wis diterima sama dia. Bagaimana orang bisa jatuhkan dia? Dia sudah posisi di bawah kok. Oh, kamu itu banyak yang mengolok saya, meremehkan saya. Saya bilang, oh iya memang, iya memang, iya memang, iya memang, iya memang. Saya bilang itu. Saya terima kok, memang kita banyak kekurangan. Tapi saya percaya, saya diremehkan orang lain boleh. Manusia boleh meremehkan saya. Tapi Tuhan tidak akan meremehkan saya. Bahkan Tuhan banggakan saya. Ya, karena apa? Karena saya berusaha menciptakan damai di tempat ini. Ya, bukan karena saya hebat, bukan, saudara. Karena saya rindu di akhir zaman ini ada satu perubahan di dalam rumah Tuhan. Ya, banyak rumah Tuhan, maaf kata, yang tidak memiliki damai. Ya, saya rindu tempat ini memiliki damai. Yang keenam, karena rendah hati membuat kita mudah dibentuk. Setuju? Orang rendah hati itu mudah dibentuk. Saudara kesini bawa keras kepala, hati yang keras. Percuma khotbah ini didengar, saudara. Percuma, sungguhan percuma. Tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Saudara pulang, jangankan digarai, tidak ada angin, tidak ada apa, marah-marah. Bojai. Sungguhan. Firman Tuhan ini harus menegur, mengingatkan, mentemplak kita. Kalau firman Tuhan tentang berkat, 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 mujizat, 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 tidak ada perubahan dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan ini harus membawa kebaikan buat kehidupan kita. Kalau saudara pulang dari tempat ini, iya ya, saya masih harus gini ya, saya masih gini ya, masih dikoreksi. Itu percaya sama saya. Berkat Tuhan akan mengalir buat kehidupan kita, saudara. Yang terakhir, karena orang yang rendah hati disukai banyak orang. Setuju? Ya. Kalau orang lain suka pada kita karena kita rendah hati, gangdo datang sendiri, saudara. Berkat Tuhan itu datang sendiri, saudara. Betul enggak? Loh iya. Kita tidak dikasih kerjaan. Ayo jalan ini, jalan. Loh, aku tidak punya adalah cobalah. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Saya tidak punya bidang apapun, dikasih gangdo sama orang. Wah, saya bingung, ini apa cara ngerjakan, saya doa sama Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini kerjaan itu masih jalan. Luar biasa Tuhan itu. Mari saudara, hari ini kita teduhkan hati kita. Ya, kita berdiam sendiri sejenak, ya, merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, lembutkanlah hatiku. Mari saudara katakan pada Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku. Turunkan egoku. Buat aku mudah ditegur Tuhan. Buat aku mudah bekerja sama. Buat aku mudah mengampuni orang yang bersalah pada saya. Jadikan aku pribadi yang rendah hati Tuhan. Karena aku tahu kerendahan hati membuat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Saudaraku kasih dalam Tuhan, berjanjilah pada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang lebih baik. Serupa, segambar dengan Engkau Tuhan.
Walaupun seringkali kami berbuat salah, berbuat dosa, tapi kasih Tuhan melebihi dari segalanya. Saudaraku kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci, tubuh dan darah Yesus. Ingat saudara, Tuhan Yesus berkorban sedemikian rupa karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Mari kita nyanyikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, haleluya. Akhir ibadah pada malam hari ini kembali kami naikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Engkau sudah hadir mulai awal pertengahan hingga akhirnya, itu semua karena kebaikan-Mu pada kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkan ibadah hari ini bermanfaat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah melakukan perjamuan suci Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan suci ini Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah jauh daripada kami. Karena janji-Mu, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk cucu Ibu Hong Tuhan, yang ingin melamar jadi pilot Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah cucu dari Ibu Hong Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau memang itu rencana-Mu, pasti Tuhan kabulkan. Pasti Tuhan berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam waktu yang singkat dapat diterima dengan baik yang menjadi cita-citanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada malam hari ini, WL, singer, pemain musik, multimedia, dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Baik yang menyediakan konsumsi, baik kami semua Tuhan, kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap kami yang hadir, baik onsite maupun online Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan di setiap masalah yang kita hadapi. Apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan sudah jawab malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik buat kami. Tidak ada yang sulit bagi Engkau. Walaupun keadaan kami sulit, banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Engkau tetap memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Alek Tuhan yang saat ini sakit Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sembuhkan Tuhan. Teristimewa, kuatkan imannya Tuhan. Tidak undur daripada-Mu Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat-sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub, juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.